Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufita Nurazanum dengan NIM SSI 2022-02939. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tutorial dalam konfigurasi NAT overload dan VPN site to site. Yang pertama adalah siapkan IP address-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, bikin topologi seperti gambar di atas. Topologi di atas itu menunjukkan komunikasi jaringan antara 5 PC dengan sebuah server, di mana dihubungkan melalui 3 switch dan 2 router, dan 2 server. Kelima PC tersebut digunakan untuk mengirim dan menerima data ke server, serta melakukan pengujian sebuah konektivitas jaringan. Untuk mengecek apakah komunikasi antar jaringan itu berjalan dengan baik, yaitu dengan cara pergi ke CMD dan ketik ping ke alamat yang dituju, misalkan ke alamat server yaitu 192.168.20.5. Selanjutnya yaitu melakukan pengalamatan IP pada setiap PC, router, dan server. Setelah itu masuk ke dalam router dan lakukan konfigurasi pada router 1. Konfigurasi pada router 1 ini berfungsi untuk menjembatani jaringan private atau lokal ke jaringan publik atau internet dengan menghemat alamat IP publik, meningkatkan keamanan dan fleksibilitas dengan mengubah alamat IP private menjadi satu atau beberapa alamat IP publik saat berkomunikasi keluar, serta menyembunyikan topologi jaringan internal dari internet. Setelah selesai melakukan konfigurasi NAT pada router 1, maka selanjutnya lakukan ping pada PC untuk mengecek arus jaringan dengan cara ping 192.168.20.5 itu untuk mengeping atau mengecek arus jaringan pada PC 1 ke server. Setelah itu, lakukan pengujian di browser PC 1, PC 4 ataupun PC 5 dengan cara http://192.168.20.5. Apabila konfigurasi berhasil, maka muncul hasil Cisco Packet Tracer. Dan jika belum berhasil, masih ada error, biasanya muncul request timeout. Langkah selanjutnya yaitu verifikasi menggunakan netstat di command prompt yang tersedia di web server. Dengan cara ketik netstat enter. Nah, netstat ini berfungsi untuk menampilkan data statistik koneksi sebuah jaringan, statistik protokol, dan informasi tabel perutean pada komputer ataupun server, serta membantu administrator sistem dalam memantau, mendiagnosis masalah konektivitas, dan mengidentifikasi port terbuka, serta lalu lintas jaringan yang aktif di Windows, Linux, ataupun macOS. Dan diketahui pada hasil di atas itu belum terdapat data statistik koneksi jaringan. Setelah melakukan verifikasi netstat, selanjutnya itu akses FTP 192.168.20.5 melalui command prompt pada PC 1. Nah, ini berfungsi untuk mentransfer file dan data antar komputer lokal atau klien dan server melalui sebuah jaringan. Nah, ini juga memungkinkan pengguna untuk mengunggah atau upload, mengunduh atau download, menyalin, menghapus, mengganti nama, atau mengelola file di server jarak jauh, yang sangat berguna untuk mengelola sebuah website, mencadangkan sebuah data, ataupun berbagi file besar. Langkah terakhir yaitu verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat di web server ataupun FTP server. Setelah mengakses FTP 192.168.20.5 pada command prompt PC 1, maka hal yang harus segera dilakukan yaitu memverifikasi menggunakan netstat di command prompt server. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, VPN site to site. Yang pertama yaitu buatlah topologi jaringan sesuai dengan alamat IP address yang sudah ada dan tertera. Topologi ini menunjukkan komunikasi jaringan antara dua PC yang berada di lokasi berbeda, dihubungkan melalui 3 router,
dengan urutannya yaitu PC 0, router 1, router 2, router 3, dan PC 1. Di mana PC 0 dan PC 1 itu berperan sebagai end device atau perangkat pengguna dalam jaringan. Kedua PC ini digunakan untuk mengirim dan menerima data serta untuk melakukan pengujian konektivitas sebuah jaringan, misalnya dengan perintah ping untuk memastikan komunikasi antar jaringan itu berjalan dengan baik. Sedangkan ketiga router itu berfungsi sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda. Router 1 itu menghubungkan jaringan lokal PC 0 ke jaringan antar router. Router 2 berperan sebagai router inti atau penghubung utama di tengah. Dan router 3 itu untuk menghubungkan jaringan antar router ke jaringan lokal PC 1. Nah, router ini tuh benar-benar bertanggung jawab dalam proses routing paket data agar dapat mencapai tujuan dengan benar. Selanjutnya, lakukan pengalamatan pada PC. PC 0 itu harus diberikan alamat IP yang berada dalam satu jaringan atau network yang sama dengan interface router yang terhubung langsung dengan router 1. Nah, selain alamat IP 192.168.10.10, PC 0 juga harus dikonfigurasikan subnet mask-nya yang sesuai untuk menentukan batas jaringan, serta default gateway yang diisi dengan alamat IP interface router 1. Nah, default gateway ini berfungsi sebagai jalur keluar bagi PC 0 ketika mengirimkan data ke jaringan lain di luar jaringan lokalnya. Dengan pengalamatan IP yang benar, PC 0 ini dapat mengirim dan menerima paket data secara normal melalui router 1 menuju jaringan tujuan. Lakukan hal yang sama untuk pengalamatan IP pada PC 1 dengan IP address yang berbeda dari PC 0. Yaitu misalnya 192.168.20.10. Setelah melakukan pengalamatan IP address pada PC, yaitu lakukan konfigurasi VPN pada router 1. Nah, router 1 ini berfungsi sebagai VPN peer dari router 3 dan menjadi gerbang VPN untuk jaringan lokal 192.168.10.10 dengan subnet max-nya itu 24. Nah, router 1 ini secara langsung membangun terowongan VPN IPsec dengan router 3, sehingga konfigurasi VPN pada router 1 ini wajib ada dan bersifat timbal balik dengan router 3. Pada router 1 ini dibuat sebuah access list yang berfungsi untuk menentukan traffic yang akan dienkripsi. Nah, ACL ini mengizinkan komunikasi antara jaringan lokal 192.168.1.0 dan jaringan tujuannya yaitu 192.168.3.0. Nah, jaringan ini sumber dan tujuan pada ACL ini merupakan kebalikan dari ACL yang dikonfigurasikan pada router 3, karena router 1 ini berada di sisi jaringan yang berbeda. Router 1 ini juga menggunakan kebijakan ISACAM yang sama dengan router 3, yaitu algoritma enkripsi AES, autentikasi preserved key, dan Diffie-Hellman Group 2. Kesamaan parameter ini tuh sangat penting agar proses negosiasi VPN pada fase 1 dapat berhasil. Preserved key yang dikonfigurasi pada router 1 itu harus sama persis dengan router 3. Misalnya itu menggunakan key. Perbedaannya itu hanya terletak pada alamat IP peer yang dituju, yaitu alamat IP milik router 3. Kesamaan key menjamin proses autentikasi antar router berjalan dengan aman. Selanjutnya, transform set yang digunakan pada router 1 ini juga harus identik dengan router 3, baik nama maupun algoritma enkripsi dan autentikasinya. Hal ini tuh bertujuan agar kedua router itu menyepakati metode pengamanan data yang sama pada fase 2. Selanjutnya, setelah konfigurasi router 1 berhasil, maka konfigurasi router 3, di mana router 3 ini berperan sebagai endpoint VPN pasangan router 1 dan menjadi gateway untuk jaringan private. Nah, router 3 ini juga memiliki dua interface serial yang berfungsi sebagai jaringan publik. Interface serial 030 menggunakan alamat IP 172.16.10.1 dan terhubung langsung ke router 1, sedangkan interface serial 031 menggunakan alamat IP 172.16.20.1 dan terhubung ke router 2. Nah, konfigurasi ini diawali dengan pembuatan access list bernomor
110 yang berfungsi untuk menentukan trafik mana saja yang akan dienkripsi oleh VPN. ACL ini juga mengizinkan komunikasi IP antara jaringan lokal dengan jaringan tujuan. Nah, trafik yang sesuai dengan ACL inilah yang nantinya akan dilewatkan melalui terowongan VPN, sedangkan trafik lain akan dikirim secara normal tanpa enkripsi. Nah, pada konfigurasi ISA KMP itu, alamat peer yang digunakan adalah alamat public router 1, yaitu 172.16.10.2, dengan preset key yang sama. Transform set dan cryptomap juga disesuaikan dan kemudian diterapkan pada interface serial 030 agar trafik VPN dapat dienkripsi dan dikirimkan dengan aman. Nah, setelah cryptomap diterapkan, router itu siap membangun koneksi VPN secara otomatis ketika terdapat trafik yang sesuai dengan ACL. Nah, pesan log yang menunjukkan ISA is on menandakan bahwa layanan VPN IPsec telah aktif. Setelah tahap konfigurasi semuanya selesai, langkah selanjutnya itu lakukan ping untuk mengecek arus jaringan. Setelah ping selesai, maka bisa dilihat arus jaringan tersebut itu berfungsi secara baik atau tidak. Cukup sekian video tutorial konfigurasi NAT overload dan VPN side to side. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.